pada tahun 1862 di Inggris. Seiring waktu berkembang menjadi bermacam-macam temuan jenis plastik. Perkembangan plastik di pasaran pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 1930-an jumlah produksi dalam setahun hanya beberapa ratus ton. Hai netizen, perkenalkan aku Priscilla dari Plastik Bank Indonesia. Plastik, apa yang terlintas di pikiran kalian bila kata tersebut muncul? Kantong kresek, botol plastik, sampah, pencemaran lingkungan, dan lainnya. Kata plastik awalnya merujuk pada material yang fleksibel dan mudah dibentuk. Komponen plastik sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Parkes pada tahun 1862 di Inggris. Seiring waktu berkembang menjadi bermacam-macam temuan jenis plastik. Perkembangan plastik di pasaran pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 1930-an jumlah produksi dalam setahun hanya beberapa ratus ton. Sedangkan pada tahun 1990-an meningkat menjadi 150 juta ton per tahun. Plastik sendiri banyak macam dan jenisnya. Menurut American Society of Plastic Industry, terdapat 7 jenis plastik, yaitu PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, and other. Jenis plastik ini dibuat berdasarkan kemampuan daur ulang dari suatu plastik dan komponen resin di dalamnya. Lalu, bagaimana sih keadaan perplastikan di Indonesia? Indonesia ada di urutan kedua sebagai penghasil sampah plastik terbesar di laut setelah China. Diperkirakan 7,8 juta ton plastik terkumpul di Indonesia setiap tahunnya, dan 83% berakhir di lautan. Dengan jumlah sampah plastik yang fantastis tersebut, tentu saja dampaknya terhadap lingkungan sangat besar. Sampah plastik yang terkumpul di TPA dan masuk ke laut membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Apa dampaknya bagi kita dan lingkungan? Netizen pernah dengar kasus kematian paus sperma di Wakatobi? Pada tahun 2018, paus sperma ditemukan terdampar dalam keadaan mati, dan di dalam perutnya ditemukan plastik sebesar 59 kg sampah plastik. Hal ini membuktikan bahwa plastik telah sampai ke tengah laut dan mencemari ekosistem laut, bahkan membahayakan kehidupan hewan-hewan laut. Selain itu, plastik yang masuk ke lautan akan mengapung dan terpapar sinar matahari. Seiring dengan berjalannya waktu, plastik tersebut akan hancur menjadi butiran-butiran kecil yang disebut mikroplastik. Netizen tahu nggak sih apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel yang memiliki ukuran di bawah 55 mm. Di bawah ukuran 5 mm, sekecil ini. Dan merupakan polutan yang bersifat resisten. Karena bentuk yang kecil, organisme di laut akan mengira polutan tersebut adalah plankton dan memakannya. Melalui sistem rantai makanan, kita juga turut memakan plastik dengan mengkonsumsi ikan di laut. Bukan cuma di lautan, bahkan sungai pun sudah tercemar mikroplastik. Hal ini sesuai dengan penemuan ekoton di 4 sungai terbesar di Pulau Jawa, yakni Bengawan Solo, Citarum, Ciliwung, dan Brantas. Ditemukan kurang lebih 198 partikel per 100 liter mikroplastik dalam sampel air, sedangkan pada ikan air tawar tergantung mikroplastik 6 hingga kurang lebih 120 partikel di setiap ikannya. Jadi kemungkinan besar saat ini di tubuh kita juga sudah ada mikroplastik yang masuk melalui rantai makanan baik di laut maupun di sungai. Selain berdampak pada kesehatan dan kerusakan ekosistem perairan, dampak lain dari plastik yang bisa kita rasakan adalah perubahan cuaca dan iklim, termasuk hawa panas ekstrim. Kenapa bisa? Apa sih hubungannya antara polusi plastik dan perubahan iklim? Produksi plastik menghasilkan banyak gas emisi yang turut menyebabkan perubahan iklim yang ada. Dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya, menghasilkan emisi karbon yang tinggi, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Karena kondisi bumi semakin memanas, semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer.
Penelitian Strategies to Reduce the Global Carbon Footprint of Plastic menghitung bahwa dalam seluruh siklus hidupnya, plastik menyumbang 3,8% dari emisi gas rumah kaca secara global. Plastik menghasilkan jejak karbon sebesar 1,781 juta metrik ton karbon dalam siklusnya. 60% dari emisi ini dihasilkan saat proses produksi dan transportasi minyak bumi hingga menjadi pelet-pelet plastik. 535 juta metrik ton karbon dihasilkan saat pembuatan produk dan sisanya pada proses pembuangan limbah plastik. Penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang sangat masif berkontribusi besar terhadap gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim global. Semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu bumi dan berujung pada krisis iklim yang kita alami saat ini. Lalu, sebagai anak muda, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi isu sampah plastik tersebut? 3 langkah mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang, yaitu 3R. Apa itu 3R? Teman-teman netizen pasti sering dengar dan suka lihat ini. Reduce, reuse, dan recycle, di mana penerapannya harus sesuai hierarki agar pengurangan sampah plastik dapat berjalan dengan efisien. Reduce atau mengurangi sampah plastik sekali pakai merupakan langkah pertama yang bisa kita lakukan sejak awal. Dengan cara sederhana, hindari penggunaan sampah plastik sekali pakai, terutama di kemasan makanan, minuman, dan tas belanja. Selain itu, kita juga bisa belanja di bulk store dengan membawa kemasan sendiri untuk menghindari plastik sekali pakai. Reuse atau pakai ulang. Langkah kedua adalah memilih dan menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya seperti bawa tumbler botol minuman, kotak makan sendiri, selalu bawa tas belanja ketika pergi ke supermarket atau pasar. Selain itu, barang-barang yang sudah dipakai bisa digunakan kembali untuk tujuan lainnya, misalnya menggunakan botol bekas untuk menanam tanaman di rumah. Recycle atau daur ulang adalah proses mengubah sampah atau barang bekas menjadi bahan baku untuk membuat barang yang baru. Banyak sekali kemasan plastik yang bisa didaur ulang, misalnya botol air mineral, botol-botol skincare, kosmetik, shampoo, dan lain-lain. Kita harus mulai membiasakan diri untuk memilah sampah plastik dan mengumpulkannya dalam keadaan bersih untuk dibawa ke tempat-tempat recycle yang ada di sekitar kita. Salah satunya, teman-teman netizen bisa bawa ke Plastik Bank Indonesia. Plastik Bank Indonesia adalah sebuah usaha sosial yang memiliki misi untuk mencegah sampah plastik di laut dan meningkatkan kesejahteraan komunitas pengumpul plastik. Plastik Bank bekerja sama dengan mitra pengumpul untuk mengumpulkan sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan dan lautan. Pengumpulan plastik dicatat menggunakan aplikasi Plastik Bank yang juga berfungsi mendistribusikan manfaat untuk anggota, seperti uang tambahan lewat GoPay, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, voucher belanja, dan lainnya. Kemudian, plastik yang ditumpulkan akan didaur ulang oleh mitra kami dan menjadi sosial plastik yang dapat digunakan oleh perusahaan global maupun lokal untuk produk dan packagingnya. Penggunaan sosial plastik sendiri dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari proses pembuatan dibandingkan dengan produksi virgin plastik. Saat ini, Plastik Indonesia memiliki 320 cabang dan terdapat di 10 provinsi Indonesia, termasuk di Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa lihat sendiri di Play Store dan App Store. Plastik awalnya diciptakan sebagai sebuah solusi untuk kebutuhan manusia. Namun, kesalahan dalam pengolahan plastiklah yang kemudian menyebabkan polusi bagi lingkungan. Bersama-sama kita bisa mengubah perilaku dalam penggunaan dan pengolahan plastik untuk menciptakan dunia tanpa sampah. Terima kasih.